Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, amin. Setiap kita orang-orang yang dilimpahi oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali ke tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Memberikan persembahan kami, yaitu hidup kami. Untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu, membawa kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan kami mau mengkhususkan hari itu betul-betul kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan saudara kami. Sertai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kami. Bersatu hati kami berdoa di dalam nama Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Dan biarlah kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Atmosfer surgawi kami boleh rasakan di tempat ini. Hadirat Allah boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami buka hati kami. Kami persiapkan kehidupan kami untuk boleh masuk dan merasakan kehadirat Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, karena ini kami siap untuk lawat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Biarlah setiap musim selalu ada penyertaan Tuhan. Berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan dengan iman, ku yakin Tuhan, yakin Tuhan. Kami yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan. Tuhan selalu
katakan dengan iman, ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari buka tangan kita bersama-sama, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yesus Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan Tuhan selalu, biar jemaat sendiri katakan pujian ini. Tuhan selalu, yes, selalu menjaga. Sehelai di rambutku tak akan amin, sampai Yesus Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sekali lagi dengan lembut katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu. Biar ada pelan-pelan dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini naikkan ucapan syukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Di
haleluya. Yesus Tuhan. Shikatakaralabaya, syararabararabaya, syara- kasih setiamu, kasih-Mu aja. Haleluya. Kasih setiamu cukup Tuhan, anugerah-Mu ajaib bagi kami. Syararabararabo. Haleluya. Haleluya. Yesus, we are worship you. We are worship you in this place. We are holy. You are holy. Syaralabaralabaralabaralabara. Syaralabarala. Yes, kami percaya ganti-Mu Tuhan. Kami percaya. Syaralabaralabara, syaralaba. Syaralabaralabaralabara, syaralabara. Allah yang Maha Kuasa, Kau yang layak ditinggikan. Syaralabaralabarala. Biarlah setiap kita pagi hari ini bangun komunikasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Syaralabaralabaralabaya, syarala. Syaralabaralabaya, syaralabaralabaya, syarala. Haleluya. 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 Kasih setiamu. Syaralabaralabayarabaya, syaralabarala. Mari jemaat Tuhan, pelan-pelan kita buka kedua tangan kita. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Raja. Syaralabaralabaya, syaralabaralabaralabaya. Syaralabaralabarala. Syaralabaralabaya, syaralabarala. Haleluya. Syaralabaralabaya, syaralabarala. Yesus Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mari kita buka tangan kita bersama-sama. Kau layak, layak dipuji.
saya percaya bahwa setiap kita orang dikasihi Tuhan. Amin. Serah-serah yang buat Allah kita. Haleluya. Akan bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Kita menari bersama-sama. Yang dahsyat bagi kehidupan kita. Ayo sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih. Amin. Menari bersama. Menari berpuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami akan bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari bersama-sama. Menari memuji kebesaran. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia. Amin. Hidupku milik-Mu. Sama-sama. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah. Allah yang setia. Amin. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu. Yesus, Kau sumber kekuatan. Sekali lagi tangan Kau Allah yang setia untuk menyenangkan. Mari sama katakan. Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes, kami hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Setiap kita tidak akan pernah ragu akan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan kita mampu berjalan melewati apapun. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk berduduk kembali. Kita akan persiapan nanti kita menuliskan kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan, kami tidak pernah ragu akan penyertaan-Mu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan, kita ingin begini bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjalan lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan naikkan pujiannya sendiri. Jemaat sendiri akan naikkan pujian ini. Tak selalu, tak selalu. Di waktu yang izinkanlah Tuhan untuk bekerja
suamiku tuh boleh maju ke depan. Yesus menjawab lebih dari yang dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus Mari jemaat Tuhan kita panggil berdiri bersama-sama. dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Serahkan kepada hamba-Nya akan dengan firman Tuhan. caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan hadirat. Tidak selamanya doa-doa kami Engkau jawab. Tetapi Engkau Tuhan kami, Allah kami yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Olehnya hanya kepadamu lah Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Tuhan kami yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kami tidak dapat jangkau dengan akal pikiran kami, itu yang Tuhan buat kami. Selalu yang terbaik bagi kami. Walaupun itu sakit dan pahit, tetapi iman kami, itulah Allah kami, itulah Tuhan kami, untuk memproses kami menjadi anak-anak yang terbaik. Kepadamu lah Tuhan, di pagi hari ini, berbicaralah kepada kami ya Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang keluar menjadi berkat bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan berbicara pakai pikiran hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang keluar menjadi keberkatan adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih kurang. Mungkin karena dingin-dingin ya, hujan ya. Ya, ini kita 1 minggu ini sudah diguyur hujan terus sampai banjir-banjir. Ya, kami di rumah terkurung 3 hari. Tidak bisa keluar. Ya, karena berkat Tuhan. Haleluya. Ya, hujan terus mengalir. Itu tanda Tuhan masih menyayangi kita. Ya, bagaimana kalau panas terus kita terlalu panas. Datang hujan, hujan terus lagi. Apa maunya manusia? Tetapi puji Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam firman Allah, pembacaan kita. Sebagai orang tua, Bapak, Ibu, pasti ada sesuatu yang akan diturunkan kepada anak.
Ya, benar atau betul? Ya, halo Bapak Ibu yang sudah punya anak, benar atau betul? Ada sifat dan karakter yang anak dapat lihat di dalam orang tua. Amin. Itu akan menjadi juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Bapa mempunyai karakter buruk, sifat yang buruk pasti juga itu ada kepada anak. Misalnya keburukan, menjudi, peminum, pemabok, ya, tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Itu pasti ada juga kepada anak. Tetapi kalau yang baik, itu juga pasti ada kepada anak. Gen orang tua pasti juga ada kepada anak. Amin? Amin? Pasti ada. Ya. Oleh sebab itu kita juga mau belajar pada pagi hari ini bagaimana sifat dan karakter Bapa akan menjadi bahagian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin? Siapa yang menjadi anak Tuhan? Anak Bapa. Boleh angkat tangan? Saya mau lihat. Itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita, sifat dan karakter kita yang selalu kita harus bawa. Karena Bapa kita. Dan kita akan belajar salah satu daripada karakter dan sifat Bapa, yaitu Allah kita, itu kejujuran. Ya. Itu adalah salah satu yang kita akan belajar pada pagi hari ini tentang kejujuran. Bapa itu jujur adanya dan benar adanya. Jadi karakter ini kita juga sebagai anak-anaknya pasti ada terpatri di dalam kehidupan kita. Amin. Itu juga yang menjadi kekuatan landasan kita untuk hidup melakukan segala sesuatunya dan menjadi anak-anak orang-orang percaya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang sehingga orang mengatakan benar dia adalah anak Tuhan. Amin. Tetapi tidak dipungkiri ada banyak kali kita berbuat kesalahan. Kesalahan-kesalahan, tetapi janganlah kita berkubang terus di dalam kesalahan-kesalahan itu. Tetapi marilah ketika kita menjalani kesalahan itu, marilah kita cepat-cepat datang mengaku. Anak kalau bersalah kepada orang tua, cepat datang mengaku. Maka Bapa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan menyatakan belas kasihannya. Oleh sebab itu, siapa yang di antara kita yang tidak pernah berbohong? Hah? Hah? Siapa yang tidak pernah berbohong? Katanya kan kita anak Tuhan. Ya toh? Kejujuran. Tapi kenapa masih ada kebohongan? Ya. Tetapi saya mau katakan, siapa sih manusia yang ada di bawah kolong langit di atas muka bumi yang tidak pernah bohong? Ya. Membuat kesalahan-kesalahan. Tetapi saya katakan tadi, jangan terus menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dengan kesalahan-kesalahan, kebohongan-kebohongan, dengan tipu, dengan lain-lain sebagainya. Cepat-cepatlah ketika kita menyadari itu adalah satu kesalahan, maka cepat-cepatlah kita datang kepada Bapa memohon pengampunannya. Maka Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan pasti karena firman-Nya. Barang siapa yang datang kepadaku mengaku salah dan dosanya, maka aku adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Aku akan mengampuninya. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu sifat dan karakter Allah, yaitu kejujuran. Di dalam Amsal
dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, ya, ini adalah bahan komsel kita, tapi baiklah kita akan perdalam lagi. Ya. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, demikianlah kebenaran firman Allah. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Satu ayat yang datang kepada kita membahas tentang kejujuran. Ya. Jujur adalah sifat dan karakter daripada Allah. Itu adalah salah satu dari sekian banyak sifat-sifat Tuhan. Dan ini juga diturunkan kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya untuk mau melakukan suatu kejujuran. Ya. Di sini Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, itu satu kata, jujur. Ya. Jujur, jujur dan jujur dan jujur di dalam segala bidang. Ya. Karakter jujur di dalam hidup kita ini, kita mau harus praktekkan sehari-hari. Dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, karakter orang percaya, sifat orang percaya, sifat daripada Bapa, biar itu tertular dalam kehidupan kita. Untuk di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, di kampus, di tempat kerja, di mana kita saja berada. Biarlah itu kejujuran ada di dalam diri kita. Ya, itu saya katakan tadi. Jujur ini sangat luar biasa. Mengapa Tuhan, mengapa Bapa menginginkan anak-anaknya itu jujur? Karena dia ingin mengembalikan sifatnya kepada anak-anaknya. Karakter ini, kejujuran ini sangat penting. Saya mau katakan bagaimana kita mau jujur kepada orang. Bagaimana kita mau jujur kepada kelompok kita. Bagaimana kita mau jujur di mana kita berada, di kantor, di kampus, atau dimanapun saja. Kalau diri kita sendiri belum jujur. Ya. Yang terutama dulu, kita mau jujur pada diri kita sendiri. Amin. Ya. Kita tidak bisa jujur kepada orang, kita tidak bisa jujur kepada kelompok, kita tidak bisa jujur kepada di mana kita berada kalau diri kita belum ada jujur. Siapa yang sudah jujur pada dirinya sendiri? Boleh angkat tangan? Saya kasih hadiah loh. Hadiahnya sangat luar biasa. Ya? Tapi saya mau sampaikan ini, kejujuran yang prioritas utama adalah pada diri kita sendiri. Karena apa? Ya. Karena di sini ya, kejujuran pada diri kita sendiri untuk menyadari kondisi diri dari kemampuan, ya, menerimanya dengan baik, ya. Namun juga menerima kelemahan dan kekurangan kita yang tidak sempurna di dalam diri untuk membuat kualitas hidup dan hubungan sosial kita kepada sesama. Dengan kata lain, terimalah dirimu apa adanya. Amin. Jangan dirubah-rubah. Karena Tuhan menciptakan kita itu ada maksudnya dan sangat luar biasa. Dia tidak menciptakan kita serupa semua. Satu gambar semua. Pasti beda. Sekian juta manusia di atas muka bumi ini, puluhan juta atau miliar, tidak ada yang sama. Pasti ada
bedanya. Karena ada maksud Tuhan, rencana Tuhan. Olehnya terimalah apa adanya ciptaan Tuhan pada diri kita sendiri. Ya. Kita tidak ada yang sempurna. Tetapi marilah kita mau jujur kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah membentuk saya. Tuhan sudah memberikan ya teks saya ini. Gestur saya sudah begini. Itulah jadinya. Kita mau jujur. Ya kalau Tuhan sudah berikan kita hidung yang terus mancung keluar, puji Tuhan. Kalau juga Tuhan memberikan kita mancung ke dalam, puji Tuhan. Ya kan? Kita mau apa? Inilah ciptaan Tuhan. Dia mau kasih kita pendek, puji Tuhan. Kasih tinggi, puji Tuhan. Mau kasih besar, puji Tuhan. Ya. Jangan kita rendah diri. Yang terutama itulah kita saya mau katakan tadi, jujur pada diri kita sendiri dulu. Ya. Kalau kita sudah tahu tentang kehidupan kita, maka kejujuran itu sangat luar biasa. Olehnya Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, hidup di dalam kejujuran. Ya. Jujur. Kenapa? Apa manfaatnya ketika kita mengenal diri kita, kita akan jujur. Manfaat yang pertama, kita harus meningkatkan harga diri dan rasa bangga. Ya, kalau kita jujur pada diri, kita meningkatkan, ya, meningkatkan harga diri dan rasa bangga. Dan yang kedua, ya, ketika kita kenal dan jujur pada diri kita sendiri, kita mencapai tujuan tanpa rasa takut. Rasa takut kita hilangkan. Dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Hidup tanpa khawatir dengan pendapat orang lain. Apapun kata orang lain. Inilah aku. Ya. Ada tuh lagu sekuler begini. Pujiannya kalau salah. Katakan sejujurnya, ya kan? Pernah enggak dengar lagu itu? Apa mungkin kita bersatu? Aduh, ya, bagaimana anak muda, ya? Anak muda itu, ya, jujur dan sangat jujur diri sendiri kita dulu. Untuk melihat kualitas, kuantitas hidup kita. Ya. Kejujuran itu yang terutama. Kalau anak-anak muda, jujurlah. Mari kita mau belajar jujur. Ada satu cerita singkat saja yang pendek begini. Ada satu kelompok mahasiswa, ya, ada 10 orang akrab, sangat-sangat akrab, saling tolong menolong. Tetapi pada satu saat, di antara mereka adalah namanya Haris, kasih tidak ada di Haris di sini kan? Nanti kalau saya sebut lagi pasti saya ini. Tapi saya kasih saja namanya Haris. Haris ini orang-orang benar yang sangat-sangat jujur. Dia tidak mau berbohong apa adanya. Tapi mereka dalam satu kelompok. Dan yang lainnya ya adem-adem saja, begitu saja. Tapi mereka adalah satu kampus. Satu fakultas lagi. Ketika mereka hendak pergi ke kampus, ada mata kuliah, yang 9 ini tidak mau ikut mata kuliah itu. Haris tetap ikut. Teman-temannya ini menitip absen. Boleh diabsenkan. 9 ini, aduh, ini Haris orang jujur. Wah,
dia bingung dalam bagaimana ya. Saya ini sudah berbohong, melakukan hal yang tidak benar ini. Terus Haris ini berkata, yang pertama masih integritasnya tinggi, saya tidak mau berbohong, saya tidak mau. Tetap 9 ini, temannya ini tidak diabsenkan, hanya dia diri sendiri. Akhirnya yang ke-9 ini meninggalkan Haris, ditinggalkan Haris sendiri. Tidak ada teman-temannya. Karena apa? Dia tidak mau ikut terlibat di dalam apa yang dikatakan oleh temannya. Dia tidak mau membantu temannya di dalam hal-hal kebohongan ini. Ditinggalkan dia sendiri. Dia situ merasa dikucilkan. Pendek ceritanya, pada hari-hari berikutnya, temannya juga menyampaikan lagi kepada dia, menitip, berpikirlah Haris, antara mau dan tidak. Pada saat itu juga, goyang, Haris goyang, kejujurannya goyang. Berkecamuk di dalam pikirannya, antara mau dan tidak, antara mau dan tidak. Iblis datang menggodanya, Haris, kalau kau tidak mau ditinggalkan temanmu, lakukanlah. Sekali saja, tidak apa-apa, sekali saja. Itu yang terjadi. Haris tanda tangan. Berarti sudah pertama kali kebohongan Haris lakukan. Berikut dan berikut dan berikut, karena itu sudah menjadi di dalam hidupnya, maka dia terus menerus berbohong. Jadi sifat kejujuran, karakter kejujurannya sudah mulai purna. Hilang, sirna. Dan kejujuran ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya berbohong dan berbohong. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Saya kira juga banyak ini adik-adikku, anak-anakku yang mahasiswa bisa melakukannya. Sering kan? Ada. Titip-titip absen. Ya, absenkan. Ya. Baik pun itu juga di kantor, sering. Absenkan dulu, saya mau ke sini dulu, saya tidak hadir dulu, nanti jam. Padahal kita tidak tahu dia kemana. Data? Saya juga dulu begitu. Ya? Saya juga begitu dulu. Kita mau tidak mau, kita mau mengakui kesalahan kita. Karena ini sifat karakter Allah ada pada anak-anaknya. Dan kepada saudara dan saya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, agar sifat karakter Allah akan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu sifat kejujuran. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi siapa sih di antara kita, antara umat manusia yang tidak pernah berbohong? Kalau kita melakukan kejujuran ini dengan ketulusan, kata kebenaran firman Allah, kita dengan tulus. Dan ketika kita berbuat salah, kita cepat-cepat datang meminta pengampunan, meminta maaf. Saya katakan tadi, Allah kita maha pengasih, maha pengampun. Ya. Dia akan menghapuskan, dia akan menolong kita. Tetapi itu saya katakan tadi, jangan kita kembali lagi. Kembali lagi. Kalau kita sudah berbohong, minta pengampunan sama Tuhan. Ampunilah, kembalikanlah aku Tuhan. Ya, aku tidak mau lakukan lagi kebohongan demi kebohongan. Ya. Kejujuran ini yang terutama. Baik di dalam keluarga, suami istri. Ada banyak kali kita tidak jujur. Tidak jujur sama istri, tidak jujur sama suami. Benar atau betul? Wahai suami-suami, istri-istri. Hah? Pernah lakukan enggak? Hah? Bagaimana Bapak, yang bapak-bapak dulu angkat tangan. Bolehkah saya cari lihat bapak-bapak?
Hah? Pernah enggak berbohong sama istri? Sering kan? Ketidakjujuran. Ya, sering. Bilang, telepon, saya sibuk, ada tamu. Dia tahu ada di warung kopi. Dia tahu kemana ngobrol. Ya, bohong. Ya. Kebohongan-kebohongan inilah yang biasanya kita tidak akur dalam rumah tangga, dalam keluarga. Demikian juga istri. Selalu meminta berlebihan. Mau pergi di sini, mau pergi arisan, mau pergi kemana. Padahal totonya sudah ada di mall. Belanja. Ya. Kebohongan-kebohongan inilah. Jadi saya mau katakan, jika rumah tangga kita, keluarga kita, ada kedamaian, ada kesukaan cita, maka marilah kita mau semuanya berkata jujur. Apa adanya. Dan Tuhan akan pulihkan rumah tangga kita. Ketika kita pernah berbohong kepada istri, kepada suami, dan kepada orang tua, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Dan rumah tangga kita akan diberkati. Diberkati dan diberkati. Inilah yang Tuhan inginkan. Kejujuran di dalam hidup kita. Saya katakan jujur pada diri kita sendiri dulu. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Di sini kita mau melihat kebenaran firman Allah. Tuhan menginginkan kita harus mau tidak mau harus bertobat. Mengakui salah dan dosa kita. Ya. Agar Tuhan akan memberkati kehidupan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati pekerjaan kita. Jika kita berlaku jujur. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan untuk memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita, memberkati pendidikan kita, memberkati di dalam segala hal. Ketika kita berlaku jujur. Ya. Walaupun itu sakit dan pahit. Ya. Yang pertama kita mau melihat juga berkat ayat ke-11 daripada pembacaan kita, Amsal 11 ayat yang 11 dikatakan sini. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Jadi jika ada orang jujur di dalam satu kota, maka kota itu akan berkembang dan akan bertumbuh. Akan berdampak kepada tempat lain. Tetapi orang fasik tidak mendapatkan apa-apa. Ini berkat. Dengan artian, jika saudara dan saya berlaku jujur, maka percaya segala bentuk usaha kita, segala apa yang kita lakukan, pekerjaan apapun, itu akan diberkati Tuhan terus. Jangan takut. Karena Tuhan mengatakan, karena kita telah jujur pada diri sendiri kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita akan diberkati. Dan itu akan bertumbuh terus, berkembang terus. Usaha kita akan berkembang, pekerjaan kita akan bekerja. Dan segala bentuk jenis apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati. Tetapi kalau kita tidak berlaku jujur, aduh, akibatnya. Akibatnya apa? Akibat yang kita dapati kalau kita tidak berlaku jujur. Apa akibatnya? Ya. Orang jujur diberkati. Akibat orang yang tidak berlaku jujur. Orang yang curang. Apa akibatnya? Kita bisa melihat
di dalam kebenaran firman Allah di Kisah Para Rasul pasal 5. Tapi tidak usah baca, percayalah pada saya. Saya tidak bohong kok. Ya, percaya saja. Ya, kepada saya apa yang saya sampaikan itu kebenaran firman Allah. Di dalam Kisah pasal 5 tentang Ananias dan Safira. Ya, dia sudahlah anak-anak Tuhan dan dia selalu ikut di dalam persekutuan dengan para rasul-rasul. Ikut bersama-sama. Tetapi apa akibatnya? Kalau tidak berlaku jujur, dia menjual tanahnya. Dan sebagian tanahnya, hasilnya dia tidak berikan. Ketika dia menghadap kepada para rasul, hanya sebagian. Dia katakan, inilah hasil, semua hasil tanah kami yang kami jual. Ya. Padahal dia sudah kompromi dengan istrinya. Suami istri kompromi, kita bawa setengah, kita simpan setengah. Tetapi ketika dia serahkan kepada Rasul, dia katakan, inilah semuanya hasil kami menjual tanah kami. Tetapi Rasul mengatakan, Petrus mengatakan, apakah ini sungguh benar hasilnya? Dia jelaskan, itulah hasil. Dia kata benar hanya ini hasilnya. Roh Kudus yang tahu ketidakjujuran. Singkat ceritanya, Ananias meninggal. Mati karena kebohongannya, ketidakjujurannya. Ada selang beberapa jam lagi, datanglah istrinya juga menghadap. Ditanya, hal yang sama juga dia sampaikan. Itulah. Dan pada saat juga itu meninggal. Dan mereka dikuburkan bersama-sama. Karena kebohongan. Ya. Mungkin juga di antara kita juga ada melakukan hal-hal kebohongan. Mungkin secara fisik kita tidak mati. Tubuh ini tidak mati. Tetapi saya mau katakan rohani kita akan pelan-pelan mati. Akhirnya kita terus ada di dalam kebohongan, kecurangan. Ya. Ananias mati. Mungkin kita tidak mati secara fisik, tetapi rohani kita ini lambat atau cepat akan juga hilang, mati. Walaupun kita ada dalam persekutuan, walaupun kita aktif di dalam gereja, walaupun kita aktif di dalam komsel, persekutuan, ibadah, tetapi kejujuran kita ini sudah tidak ada. Apalah artinya semua. Amin. Ya. Kita mati rohani. Saya gambarkan bagaimana Tuhan mengutuki satu pohon yang sungguh luar biasa. Kalau secara logika tidak mungkin. Ketika Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu, ya, saya sampaikan di komsel kami, bahwa satu pohon dilihat dari jauh, sangat suburnya, bagus sekali dari jauh. Pada saat itu Yesus lapar, dia ingin memakan pohon itu, buah pohon itu, tetapi sampai di sana, dia tidak menjumpai pohon itu berbuah, tidak ada buah sekalipun. Apa Tuhan Yesus? Dia kutuki pohon itu. Mati. Gambaran kehidupan kita. Hidup rohani kita bisa berkembang. Tetapi kalau tidak menghasilkan buah. Kalau tidak ada buah-buah kejujuran dalam diri kita. Apalah artinya kita bersekutu. Tetapi tidak ada karakter sifat Yesus di dalam diri kita. Itu satu kejujuran, maka kita juga akan mati. Rohani kita akan mati. Dan pada saatnya, aku tidak akan mengenal engkau. Ya, Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Bukan saya katakan kita tidak bersekutu, puji Tuhan.
Kita aktif di dalam gereja, kita aktif di dalam pelayanan, kita aktif dalam persekutuan. Tetapi saya mau katakan, marilah kita mau jujur yang sesungguh-sungguhnya. Agar kita semakin berkembang. Semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Usaha kita semakin bertumbuh, semakin diberkati. Kalau kita sekarang ini ada di dalam gereja ini. Kalau kita mau melihat gereja kita bertumbuh dan berkembang, marilah kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Pasti waktunya Tuhan bukan waktunya kita, tapi kita berlaku pasti akan berkembang. Kata kebenaran firman Allah. Ya. Kejujuran. Itulah yang Tuhan inginkan, kita harus lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak usah kompromi dengan dosa. Karena dosa pembuat kejahatan bapaknya apa? Hah? Orang yang suka bohong, berbuat dosa, bapaknya siapa? Iblis kan? Kan kita tidak mau punya bapak iblis. Ya toh? Atau ada yang mau suka? Hah? Atau ada yang suka bapaknya iblis? Bohong terus. Jadi orang yang suka bohong, orang yang suka pemabuk dan lain-lain itu bapaknya iblis. Suka bohong. Ya. Kesombongan, bapaknya iblis. Tetapi anak-anak Tuhan, sungguh luar biasa, manis-manis. Bapa, tete manise, selalu memberikan manis kepada kita. Sayang Bapa kita. Bapa sayang kepada kita. Ya. Kalau anak-anak Tuhan itu terus menerus disayangi oleh Bapa. Tapi nakana mangkasar ka iseng ko kalian nu. Tahu enggak? Tahu bahasaku? Iseng ko kalian tahu diri. Di mana posisimu. Ya. Kalau kita anak Bapa, marilah kita ikut Bapa. Kita harus mengenal diri kita, siapakah aku ini. Ya. Kejujuran ini sangat luar biasa. Kalau kita mau bahas kejujuran, aduh, sangat panjang. Mungkin tidak cukup kalau kita mau bicara 1-2 hari. Karena kejujuran ini kalau kita mau belajar, satu mata kuliah yang sangat panjang, beberapa semester. Ya paling tidak 1 semester kalau kita belajar kejujuran ini. Ya. Kita belajar di teologi 1 semester kami dapat ini, kurang lebih 1 semester. Kejujuran, hanya kejujuran terus dibahas. Nah, kalau kita, aduh itu terus jujur, tetapi panjang. Tapi kita mempersingkat saja ini ya, 45 menit saja jujur. Jadi saya singkat saja jujur. Ya. Sudah saya katakan kejujuran apa akibatnya? Itu kalau kita tidak jujur. Dan kejujuran yang kedua, ya, yang kita akan mau belajar. Kejujuran yang kedua, menyelamatkan banyak orang. Amin. Amin. Aduh kurang aminnya. Kalau saudara dan saya jujur, di mana kita berada, berarti kita bisa menyelamatkan sekelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berlaku jujur. Ya. Kalau kita berlaku jujur, ada perkembangan, kembangkan. Kalau kita berlaku jujur, kita menyelamatkan banyak orang. Ya. Walaupun itu sakit dan pahit, walaupun kita ditinggalkan oleh banyak teman-teman, banyak rekan-rekan, tetapi percaya dan yakini karena kita berlaku jujur, mereka akan terselamatkan. Saya kasih contoh firman Tuhan. Ya. Kasih contoh dalam kebenaran firman Allah. Nabi Yunus bagaimana? Tahu kan ceritanya Yunus? Tahu tidak? Pernah kan dengar Yunus dimakan ikan? Ya? Yunus bagaimana?
tokoh Alkitab. Yunus yang taat dan betul-betul. Tetapi ada satu saat ketika disuruh pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Dia lari ke Tarsis dengan naik kapal. Singkat ceritanya, di tengah perjalanan, gelombang datang, kapal hanyut. Dan semua barang-barang yang ada di atas kapal dibuang ke laut karena betul gelombang itu datang. Badai itu datang dan seakan-akan mau menenggelamkan kapal ini. Tapi pada saat itu Yunus tahu gelombang itu, dia lari turun tidur. Enak-enak. Kapten datang, Yunus, matumbari ko mamabang na lamate miki. Tindi ombak oh Yunus, apa ko mamabang mamibang ko mamamu. Dengan kata lain, Yunus, mengapa engkau enak-enak tidur? Ya, kita ini dalam bahaya. Bangunkan. Yunus sadar dan kejujurannya. Akibat saya terjadi gelombang. Akibat saya terjadi masalah. Akibat saya terjadi apa yang kita alami ini. Dia berkata jujur, akulah penyebabnya. Akulah penyebab sehingga terjadi. Inilah aku. Aku adalah hamba Allah. Tetapi aku tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Buanglah aku ke laut. Ya. Ketika Yunus dibuang laut, pada saat itu juga redah. Sehingga orang-orang yang di atas kapal terselamatkan oleh Yunus karena kejujurannya. Kalau Yunus berbohong terus, biar Tommy mati ki sama-sama. Tenggelam ki sama-sama. Kalau dia mau berbohong, bukan saya dan bukan saya. Terus diombang-ambingkan, terus dalam masalah, terus dalam persoalan, terus menghadapi cobaan. Kalau Yunus berbohong dan tidak akan terselesaikan. Tetapi Yunus tampil dengan perkasa dengan dirinya. Akulah yang menyebabkan. Dia berkata jujur sehingga terselamatkanlah. Yunus. Banyak orang oleh karena perkataan Yunus. Ya. Kita juga dapat melihat daripada Ayub. Ayub orang saleh. Ayub orang-orang yang taat akan kebenaran firman Allah. Ditinggalkan oleh semua, bahkan istrinya meninggalkan dia. Bahkan istrinya mengatakan, kutukilah Tuhan, Allah. Tetapi dia katakan tidak. Dia tampil. Dia dengan tegas mengatakan, apa yang Tuhan beri, itulah yang Tuhan yang punya. Apa yang ada padaku, itulah Tuhan punya. Dia berkata jujur. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku. Aku tidak akan pernah mengutuki Tuhanku. Aku tetap percaya apapun yang dia berikan, apapun yang dia lakukan dalam hidupku. Aku sangat percaya. Walaupun aku sudah ditinggalkan sahabat-sahabatku, bahkan istriku meninggalkan aku. Bahkan aku di dalam satu penyakit, masalah yang besar, aku tetap. Apa kita melihat? Dengan ketekunan, Ayub diberkati oleh Tuhan. Dikembalikan dengan pada saatnya, semuanya dikembalikan pulih oleh Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari yang bagi kehidupan kita? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun kita ditinggalkan teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang tua dan keluarga yang meninggalkan kita, kita berlaku jujur. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan akan pulihkan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Di dalam segala jenis usaha kita, di dalam pendidikan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Tuhan ada selalu melihat kita. Katakanlah sejujurnya. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Wahai suami istri, jangan ada dusta di antara kita.
Mari kita katakan sejujurnya. Amin. Amin. Kalau kita melihat keluarga, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin selama ini ada kegoncangan dalam keluarga kita. Tetapi marilah kita koreksi, introspeksi diri kita. Mungkin ada ketidakbenaran, sifat dan karakter Yesus, Allah yang ada pada diri kita, yang kita belum lakukan. Salah satunya adalah kejujuran. Saudara, saya mau katakan, pelayanan-pelayanan kami, waktu bulan Desember, kami ada di satu kabupaten Mamasa. Ini yang banyak. Pemulihan keluarga karena ketidakjujuran. Sungguh luar biasa kami melihat pelayanan ini. Mereka mengaku saling memeluk suami istri. Tangis menangis karena kejujuran minta pengampunan. Selang akui. Jika engkau mau dipulihkan, engkau mau disembuhkan oleh Tuhan. Bertobatlah. Lakukanlah. Karena ada mungkin di antara kalian tidak jujur. Mereka melakukan itu dan melakukan. Sungguh luar biasa melihat mujizat Tuhan. Yang lumpuh pada saat itu disembuhkan, langsung bisa berjalan. Puji Tuhan. Saat itu dia meninggalkan tongkatnya dan dia berjalan. Dan berjalan. Yang sudah ditunggu dalam keluarga sudah bilang dead. Sudah hampir mati, sudah keluarganya banyak. Ketika suami istri melakukan terbuka, keterbukaan. Sampai keluarganya. Masuk kembali anak-anaknya. Katakan, Bapak, kenapa sudah bisa duduk? Kenapa sudah bisa bicara? Karena campur tangan Tuhan. Kejujuran. Ya. Dan ada banyak lagi kami melihat. Ya. Yang tuli bisa mendengar kembali. Karena kejujuran. Jujur ini mendatangkan berkat. Kalau kita berkata jujur, bukan kita terasing, bukan tidak ada berkat-berkat, tetapi kejujuran mendatangkan berkat, berkat daripada Tuhan. Walaupun kita ditinggalkan, tetapi pada endingnya nanti mereka akan datang. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya. Katakan jujur. Kalau memang kita tidak sempat, katakan kami tidak sempat. Kalau memang saya juga mengatakan jujur. Saya tidak sempat hadir doa karena banjir. Nah, hujan. Katakan jujur, mau apa? Banjir. Janganlah 1001 macam alasan kita sampaikan ABCD. Tetapi apa yang kita alami? Katakan jujur. Inilah sifat Tuhan Allah kita, Yesus yang diinginkan ada pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar hidup kita diberkati. Ya. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 14. Amsal pasal 14. Rumah ayat 11. 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Rumah orang fasik. Orang fasik saya kira kita semua sudah tahu ya, karakter orang fasik. Ya. Sifat orang fasik mungkin kita semua sudah tahu. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran. Ya. Tetapi dia tidak mau melakukan. Ya kan orang fasik. Tahu. Tapi tidak mau melakukan. Di sini firman Allah. Amsal mengatakan rumah orang fasik akan diapa? Musnah. Kalau kita mau melihat arti daripada rumah. Rumah adalah tempat perteduhan kita. Rumah tempat kita bersekutu. Rumah tempat kita berbuat sesuatu. Di dalam rumah. Kalau kita pulang kerja, kita ada dalam rumah. Ada satu ketenangan tempat berteduh dari segala panas, terik, matahari, hujan, dan lain-lain sebagainya. Tempat di situ kita menginap. Karena rumah itu ada permanen.
Tetapi kemah. Kemah itu tidak permanen kan? Siapa yang biasa pergi berkemah? Pramuka dulu itu, kemah. Bisa dipindah-pindahkan. Ya. Bisa dipindah-pindahkan. Tidak permanen. Kemah orang jujur akan mekar bertambah. Dengan artian begini. Rumah orang fasik. Rumah orang yang tahu kebenaran. Tapi dia tidak mau melakukan. Rumah ini adalah tubuh rohani kita. Ini akan hancur. Amin. Saudara dan saya adalah rumah yang permanen. Tetapi kalau kita tidak jaga di dalam rumah ini, dia akan runtuh, dia akan rusak. Kita jangan seperti orang fasik. Tahu firman Allah. Tahu. Dan tahu, dan tahu, dan tahu. Tetapi kalau rumahmu engkau tidak jaga, itu akan runtuh. Jadi rumah kita, tubuh kita ini harus kita jaga. Agar jangan runtuh. Ya. Kita aktif, tetapi marilah kita mau lebih aktif lagi dan kita mau menjaga agar jangan runtuh. Ya. Kalau sudah runtuh berarti apalah artinya? Tidak ada artinya kodong. Biasa dibilang, dibilang orang, rajin na pergi gereja, sambayang terus ki, pergi terus ki. Tapi anak kamu makin janunna. Runtuh, mulai runtuh. Pulang ke rumah terjadi pertengkaran. Baru pulang ibadah pertengkaran. Dan segala macam. Tidak ada kasih dalam hidupnya, itulah. Susah. Tapi di sini saya lihat muka-muka pengasihan semua. Amin. Muka-mukanya selalu mengasihi sesamanya. Amin. Amin. Aduh kurang. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu harus mempunyai belas kasihan. Ya, harus belas kasihan. Ya, kemah orang jujur. Harus mekar. Ini akan bertambah dan bertambah dan bertambah terus mekar dan ayat mengatakan bahwa ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan. Walaupun kita ini kecil. Walaupun kita kecil, tapi kalau kita tanamkan kejujuran. Ya, percaya Tuhan akan mengembangkan. Dia akan mengembangkan kita. Walaupun kita kecil. Walaupun GBU Kumene ini. Tetapi kita semuanya jika kita yang ada di dalam ini. Umat Tuhan yang ada dalam ini. Kita berlaku jujur. Yakin dan percaya. Kata hambanya Pak Esra. Kalau kita berlaku jujur dan berdoa sepenuhnya dengan kesehatan, Tuhan siapkan tanah yang lebih besar. Amin. Amin. Kita tidak mampu lagi. Tempat ini tidak mampu lagi menampung kita. Kalau kita semuanya ini ada, kemah-kemah kita yang kecil ini, di dalamnya ada kejujuran. Yakin dan percaya, waktunya Tuhan bukan waktunya. Dia akan berikan tempat yang lebih besar. Dia telah siapkan. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Benarkah itu? Yang ini kita harus. Ya. Kita jujur di dalam pelayanan kita. Kita jujur menghadapi segala sesuatunya. Kita jauhkan kebohongan. Dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Apalagi kalau kita semua ini anak-anak Tuhan. Teristimewa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Katakanlah sejujurnya. Apa mungkin? Kalau kita sudah berbicara demikian. Yakin dan percaya. Kita akan mekar. Kita akan bertumbuh. Dan kita akan berbuah. Dan kita akan berkembang terus menerus. Tidak sama seperti ini. Ya. Itulah kejujuran yang Tuhan inginkan. Karakter Yesus, karakter Allah, karakter Tuhan yang dia ingin tanamkan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Itu saya katakan tadi. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan.
Bukan berarti kita tidak pernah bohong. Bukan berarti kita tidak pernah dusta. Bukan berarti kita tidak pernah curang. Tetapi ketika kita sadari semuanya apa yang kita lakukan, marilah kita cepat datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Tuhan pasti, agar segala bentuk penyakit-penyakit kita yang menghalangi, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti akan jamah. Oleh yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyelamatkan kita. Inilah mungkin kebenaran firman Allah yang saya bisa bagikan, ya, secara singkat. Tetapi marilah kita mau percaya. Karakter Allah itu bisa terpatri di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita tidak melihat jalan kita, ketika kita merasakan buntu, ketika kita merasakan kenapa dan mengapa Tuhan ini terus terjadi, marilah kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita berkata jujur sebenarnya di hadapan Tuhan? Mengapa ini silih berganti Tuhan? Katakanlah sejujurnya. Percayalah kepada Tuhan. Ya, katakan kepada Tuhan. Hati kita percaya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Allah ini. Ada beberapa poin kita dapat melihat Tuhan sanggup akan pulihkan kita. Percaya dan imani. Di saat engkau dan saya tidak melihat jalan, Dia akan pasti menolong kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Singer, pemain musik, mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan selalu membuka jalan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Amin Tuhan. Dan memberiku jawaban. Lahirkan Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Pejamkanlah matamu. Janganlah engkau melihat di samping kiri kananmu. Fokuslah kepada Bapa di surga. Oh haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus. Fokuslah. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Jika engkau suami istri, pada saat ini firman Allah datang meneguhkan kita untuk memulihkan keluarga rumah tangga kalian. Haleluya. Haleluya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hanya nama Yesus yang akan dapat pulihkan kita. Oh Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkatlah hatimu. Berdoalah kepada Bapa di surga. Jika selama ini ada hal yang tidak berkenan kepada Bapa, janganlah kita bergelut terus di dalamnya. Jika engkau ingin diberkati, engkau dipulihkan, keluarlah dari kebohongan-kebohongan, kecurangan-kecurangan.
tinggalkan semuanya itu. Jangan takut engkau ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, oleh teman-teman. Ada Yesus, ada Bapa yang akan bersama dengan kita. Hanya pada Yesus tempat pelarian kita. Oh haleluya. Oh glory, hanya pada Yesus. Haleluya. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus, haleluya, amin. Hanya pada Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh katakan hanya pada Yesus. Haleluya. hidup sesuai dengan karakter Kristus. Hidup kejujuran di dalam yang selalu kami pelihara, yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi orang yang diberkati, orang-orang yang boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi seorang berkat bagi setiap kami pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan lebih lagi Bapa di dalam setiap pelayanan, pekerjaan, keluarga. Kami percaya pekerjaan Tuhan semakin disempurnakan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kemampuan, Roh Kudus Engkau yang menolong kami, sehingga di hari-hari kami Tuhan, dimanapun kami ada, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Setiap kita diberkati firman Tuhan, amin. Amin, haleluya. Selanjutnya kita akan kita akan memberikan persembahan saudara. Dan di depan ada, kita boleh memberikan persembahan kita. Haleluya, mari kita beri. Tuhan Yesus berkati. Kau pegang hidupku.
Saudara, kita akan masuk dalam pengumuman. Saya persilakan video. Sound. Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai, dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuri, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Buntoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Meres, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Life Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Life Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir yang rindu untuk melayani Tuhan. Mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan. Saya Yori, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu pengumuman gitu kegiatan kita sepekan untuk komsel serempak semuanya di hari Selasa jam 7. Oke, untuk tempatnya nanti di dalam grup bisa diumumkan di rumah siapa. Selanjutnya untuk ibadah WBI. Ibadah WBI untuk ada minggu depan hari Sabtu jam 5. Jadi doa puasa dimajukan setengah jam. Jadi setengah 4, jam 4. Ya. Jadi WBI yang merasa wanita, ya boleh, anak muda juga boleh, yang penting wanita, ya kan? Yang setengah wanita tidak ada. Jadi yang wanita boleh kita ikut beribadah bersama-sama jam 5 di Pastori, ya di bawah. Jadi saya undang ibu-ibu, anak wanita, jangan ibu-ibu aja, wanita, ya yang merasa wanita, mari kita ibadah bersama-sama. Oke, itu saja pengumuman. Oke. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali hadir pagi hari ini, ada yang pertama kali hadir pagi hari ini? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan, ada saudara ibu kita di belakang. Selamat datang dalam keluarga Allah. Kalau misalnya belum terdaftar di sebuah gereja, boleh bergabung dengan kami. Kami sangat welcome. Ya, boleh datang lagi minggu depan, kita akan beribadah bersama-sama. Dan juga kalau mau pelayanan, monggo kami persilahkan. Gitu ya. Jadi kita mau bertumbuh bersama, melayani bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu aja, ada tambahan? Oke, oke. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ajaib
Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang heran. Kami bersyukur Tuhan, kami telah beribadah kepadamu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati suasana surga dalam kehidupan kami pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkanlah dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh berbuah Tuhan, demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai lagi lebih heran lagi Tuhan. Di hari-hari mendatang Tuhan, sama-sama kami boleh menikmati Engkau lewat ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang ada masalah kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ketika kami beribadah dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan yang di rumah mereka masing-masing yang saat ini menonton secara live Tuhan, berkati juga kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, lawati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, usaha kami diberkati, pendidikan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Bahkan yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang hilang pengharapan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan panggil mereka Tuhan, agar mereka tetap menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati anak mereka, anak-anak mereka, anak mantu cucu yang ada diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan mereka.